Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, selamat datang di channel saya. Nah, teman-teman sekalian, ketika saya mengajarkan terjemah Al-Quran, yakni penggalan ayatnya, alladzina idza asabathum musibah, yang diterjemahkan yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Ada yang bertanya, mengapa di ayatnya atau di bahasa Arabnya itu kan menggunakan fi'il ma'lum atau kata kerja aktif, sedangkan di terjemahnya itu menggunakan kata kerja pasif. Kok beda? Yang satu ma'lum atau aktif, yang satu pasif. Asobat itu kan maklum ya, sedangkan ditimpa itu kata kerja pasif. Nah, sebelum kita menjawab apakah terjemah ini tepat atau tidak, mari kita sama-sama memperhatikan prinsip-prinsip dalam menerjemahkan. Dari sekian banyak prinsip, di sini saya akan kemukakan dua hal yang perlu kita cermati betul-betul dalam menerjemahkan bahasa apapun itu ya, termasuk juga bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan juga sebaliknya. Yang pertama, menerjemahkan yang baik dan benar adalah menerjemahkan isi dan maksud. Nah, jadi terjemah yang baik itu bukan hanya sekedar terjemah kata per kata ya, tetapi yang benar adalah menerjemahkan isi dan juga maksud dari ungkapan tersebut. Jangan sampai isi dan maksud dari ungkapan di bahasa asal itu berbeda dengan yang diterjemahkan. Yang keduanya, setiap bahasa mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya, di antaranya bahwa setiap bahasa itu punya kaidah kebahasaan, semantik ataupun morfologinya yang tentunya satu bahasa dengan bahasa yang lain berbeda. Nah, dari sekian banyak perbedaan karakteristik antara bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia, di antaranya adalah kalau dalam bahasa Arab apabila kita menggunakan fi'il majhul maka tidak boleh dimunculkan fa'ilnya. Ingat, kalau kita menggunakan fi'il majhul maka kita tidak boleh dimunculkan fa'ilnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalau kita menggunakan kata kerja pasif, maka itu boleh dimunculkan subjeknya, boleh dimunculkan subjeknya atau pelakunya. Yang artinya bahwa fi'il majhul dan kata kerja pasif itu ada yang berbeda, walaupun terkadang ya memang diterjemahkan dengan, kalau fi'il majhul itu terjemahnya kata kerja pasif, contohnya nusiro ditolong, kemudian duriba dipukul dan sebagainya. Akan tetapi ada satu hal yang mana secara prinsip berbeda, yang mana tadi ingat ya, kalau dalam bahasa Arab kalau kita menggunakan kata kerja pasif atau fi'il majhul itu tidak boleh ada fa'ilnya. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia masih boleh dimunculkan subjeknya atau fa'ilnya atau pelakunya. Contoh, kalau kita mau menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia berikut ini. Manusia diciptakan oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, kita perhatikan. Di sini ada kata kerja pasif, diciptakan. Akan tetapi, subjeknya, pelakunya masih dimunculkan dengan menggunakan penghubung oleh. Manusia diciptakan oleh Allah. Artinya oleh Allah ini sebagai pelakunya. Dalam bahasa Indonesia, walaupun menggunakan kata kerja pasif, masih dimunculkan subjeknya. Tapi ingat tadi dalam bahasa Arab, kalau menggunakan fi'il majhul itu sama sekali tidak boleh muncul fa'ilnya atau pelakunya. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan manusia diciptakan oleh Allah,
itu tidak boleh seperti ini. Khuliqal insanallahu. Gak boleh. Karena mungkin kita nerjemahinnya kata per kata gitu ya. Khuliqo diciptakan, al-insana manusia, Allahu Allah. Khuliqal insanallahu itu tidak tepat kalau kita ingin menjauhkan manusia diciptakan oleh Allah. Akan tetapi terjemah dalam bahasa Arab yang tepat adalah khalaqal insanallahu. Khalaqa al-insana Allahu. Nah, jadi kalau kita mau menjadikan manusia diciptakan oleh Allah, terjemah bahasa Arabnya adalah khalaqal insanallahu, menggunakan fiil maklum, bukan fiil majhul. Ya, karena tadi ingat, karena di bahasa Indonesia masih dimunculkan subjeknya, sedangkan kalau dalam bahasa Arab kalau muncul subjek ya gak boleh menggunakan majhul. Ya, secara kaidah pun kalau yang kalimat atas ini salah ya. Kalau khuliqal insana itu gimana kan? Kalau kan maf'ul itu kalau dalam majhul itu jadi naibul fa'il gitu ya. Sedangkan di sini posisi masih maf'ul gitu. Jadi kurang tepat secara kebahasaan juga. Nah, terkecuali kalau memang dalam bahasa Indonesia itu tidak disebutkan subjeknya. Contohnya, kita mau menerjemahkan manusia diciptakan. Nah, maka kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi khuliqal insanu. Khuliqal insanu, dibaca insanu karena menjadi naibul fa'il. Seperti itu. Akan tetapi kalau dimunculkan subjeknya menggunakan kata sambung oleh contohnya, maka di bahasa Arabnya menggunakan kata kerja atau fiil maklum. Ingat ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan juga, kalau begitu contohnya yang khalaqal insanallahu ini terjemahnya bisa aktif bisa pasif, ya betul. Jadi khalaqal insanallahu masih bisa diterjemahkan ya manusia diciptakan Allah, ataupun menggunakan kata kerja aktif ya. Jadi Allah menciptakan manusia, akan tapi biasanya kalau maf'ulnya didahulukan kemudian fa'ilnya diakhirkan, biasanya diterjemahkan dengan kata kerja pasif gitu ya. Jadi balik lagi ke ayat yang tadi, penggalan alladzina idza asobathum musibah ini sebenarnya bisa diterjemahkan dengan dua alternatif. Yang pertama, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Boleh dan betul. Kemudian boleh juga diterjemahkan dengan yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka. Ini yang pertama menggunakan kata kerja pasif, sedangkan yang bawahnya menggunakan kata kerja aktif. Pertanyaannya mana yang betul? Ya, dua-duanya betul, dua-duanya benar. Yang terpenting adalah maksudnya sama. Dan sekarang kalau saya tanya mana yang lebih simpel, kalau saya sih lebih yang pertama karena memang lebih simpel, lebih sedikit katanya. Seperti itu ya, artinya ya teman-teman sekalian, perlu bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip dalam menerjemahkan. Ya salah satunya adalah bahwa setiap bahasa itu punya kaidah kebahasaan, punya nahwu sorob yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa memaksakan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.